Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saudara sekalian, Yesaya memang dari kandungan telah dibentuk oleh Tuhan untuk melayaninya. Artinya untuk menjadi nabi, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan begitu rupa dalam kehidupan Yesaya. Saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan Yesaya untuk menjadi hambanya? Saudara, sejak dari kandungan ibunya, artinya Tuhan membentuk Yesaya ini luar biasa Tuhan, saudara, karena itu dibentuk dari kandungan ibunya. Artinya apa, saudara? Dari boleh dibilanglah, saudara, dari kekekalan begitu ya, dari kekekalan itu Tuhan sudah mempersiapkan Yesaya sedemikian rupa. Dan Yesaya itu digambarkan oleh Tuhan, boleh dibilang dalam persiapannya itu, digambarkan oleh Tuhan sebagai pedang yang tajam, kemudian menjadi anak panah yang runcing. Artinya, di situ ada satu proses yang dibuat oleh Tuhan kepada Yesaya, supaya menjadi pedang yang tajam, berfungsi, dan juga sebagai anak panah yang sangat berfungsi. Saudara, kalau kita membayangkan anak panah, begitu ya saudara, untuk kita bayangkan bagaimana persiapan Yesaya ini, berarti anak panah itu kan boleh dibilang tergantung ya saudara, tergantung siapa yang memanah gitu ya. Kalau anak panahnya sudah baik, bagus, balancing, runcing gitu, maka itu tergantung di tangan siapa dia akan diluncurkan. Kalau di tangan saya ya sudah jelas, percuma anak panahnya udah bagus-bagus, untuk ke target sasaran nggak akan kena. Tetapi kalau anak panahnya sudah siap begitu, dan misalnya di tangan Robin Hood, mungkin kalau saudara masih ingat ya, Robin Hood dikenal dengan satu tokoh yang jago sekali memanah begitu. Maka anak panah ini akan sangat berguna dan tepat sasaran, sehingga menghasilkan kemenangan ataupun menghasilkan tembakan yang sangat jitu. Nah saudara, Tuhan mempersiapkan Yesaya menjadi pedang ataupun menjadi anak panah itu sengaja, saudara. Artinya dia menjadi pedangnya, dia menjadi anak panahnya. Dia tidak menjadi busurnya, dia tidak menjadi pemain pedangnya, begitu saudara. Tidak. Karena pemain pedangnya dan juga si pemanahnya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan memiliki rancangan yang tepat buat Yesaya. Tuhan akan menggunakan Yesaya tepat pada waktunya, yaitu untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel. Saudara, ini rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Artinya saudara, kalau hidup Yesaya itu di tangan Tuhan, maka Tuhan sudah memberikan rancangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Yesaya. Saudara, saya meyakini juga hal ini terhadap hidup kita, saudara. Ketika kita dari lahir, ketika kita dari kandungan, dari kekekalan begitu saudara, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk misi, untuk satu tujuan di dunia ini, saudara. Kita tidak mungkin dilahirkan begitu saja tanpa ada misi, tanpa tujuan di dalam dunia ini, saudara. Kita tetap seperti anak panah, kalau boleh saya gambarkan. Bagaimana kita akan dipersiapkan sedemikian rupa dan tepat pada waktunya kita akan digunakan dan kita akan dilesatkan, ditembak tepat pada sasarannya. Saudara, saya percaya saudara, bahwa kita lahir di dunia ini tidak menjadi sia-sia, tidak memiliki harapan. Tetapi kalau hidup kita di tangan Tuhan, saudara, kalau hidup kita serahkan sungguh-sungguh di tangan Tuhan, Dia akan membidik target yang sangat tepat dan melesatkan kita dan mengenai sasaran. Masalahnya saudara, kenapa hidup kita tidak memiliki tujuan, tidak memiliki target sasaran yang baik, malah seolah-olah kita kemana, kesini, kesana, kesono gitu saudara. Karena
kita enggan hidup kita taruh di tangan Tuhan. Seandainya everyday, saudara, hidup kita serahkan di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan akan menunjukkan tujuan hidup kita, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apa tujuan hidup saya di dalam dunia ini? Apakah hanya saya dilahirkan, lalu kemudian saya besar, lalu kemudian saya dewasa, saya menjadi tua, dan saya mempersiapkan diri saya untuk mati? Apakah sesimpel itu, saudara? Apakah tidak ada misi yang Tuhan memang tetapkan dalam hidup kita, sehingga kita akan dipakai lebih hebat lagi, bahkan di luar daripada kemampuan kita? Kenapa? Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.